Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kali ini saya akan membawakan salah satu bab dalam buku Corporate Finance Theory, yaitu yang berjudul Kebijakan Dividen atau Dividend Policy. Buku ini ditulis oleh William L. Megginson yang berhubungan atau terkait dengan mata kuliah teori keuangan dan investasi. Oke, saya mulai dulu untuk share screen-nya. Oke. Buku ini Dividend Policy berada di bab 8 atau chapter 8 yang di situ ada kurang lebih 6 subbab ya. Dimulai dari introduction, lalu ada observe dividend policy pattern, lalu ada dividend policy in frictionless capital market, lalu 8.4 itu effects on market imperfection, 8.5 itu the agency cost atau contracting model, 8.6 itu the signaling model. Mungkin kalau saya pelajari buku chapter 8 ini atau chapter 8 ini, itu yang menjadi poin penting atau poin inti ada di subbab 8.2, to observe dividend policy patterns. Nah, dalam penyajiannya itu dilakukan apa namanya, strukturnya berulang-ulang, maka akan saya sederhanakan dalam satu bagian. Dan ini akan disajikan secara garis besarnya gitu. Jadi tidak per subbab-subbab atau per bagian, tapi sudah saya rangkum dan saya coba sampaikan secara keseluruhan begitu. Nah, dalam buku Corporate Finance Theory ini ada 9 bab atau 9 chapter. Di situ ada bermacam-macam seperti di kanan apa kotak kanan di layar, dan dividend policy salah satu yang menurut saya chapter yang cukup penting ya, karena ini berhubungan dengan apa ekspektasi dari investor atau pemegang saham gitu. Nah, dimulai dari pengatur kebijakan dividen. Jadi kalau kita pahami sama-sama bahwa dividen itu merupakan salah satu komponen penting bagi perusahaan dalam menarik investor untuk menanamkan modal atau membeli saham. Nah, di sini kalau saya coba apa paparkan untuk kebijakan dividen ini, mungkin juga tidak seluruhnya ada di dalam buku tersebut, tapi ada beberapa yang mungkin saya ambil dari berbagai sumber ya, terutama terkait dengan eh, kebijakan dividen. Secara historis, kebijakan dividen berarti keputusan perusahaan atau yang itu yang ini dari apa diwakili oleh manajer atau manajemen untuk membayar tunai kepada pemegang saham, yaitu berapa banyak dan berapa sering. Bisa dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau kuartalan. Nah, keuntungan dapat dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembayaran investasi di masa mendatang. Jadi dividen itu ya persentasenya mungkin berapa banyak juga relatif gitu, dan juga apakah akan diputuskan untuk dibagikan atau tidak, atau justru ditahan untuk mungkin dibagikan di tahun mendatang atau masa mendatang gitu. Ini merupakan suatu keputusan dari manajemen perusahaan. Nanti akan diulas juga bahwa bagaimana manajemen perusahaan juga sebenarnya eh, apa namanya bisa terlihat dari susunan dari pemegang saham itu juga gitu. Jadi ketika memutuskan sesuatu, apakah memang sesuai dengan keinginan mayoritas pemegang saham atau stakeholder, atau bahkan ada eh, kondisi bahwa antara manajemen dan pemegang saham itu mempunyai keinginan yang berbeda gitu, atau konflik of interest gitu. Dan di sini di poin keempat ini opsi pembayaran dividen juga bisa berbagai bentuk, misalnya pembelian saham atau repurchase atau penerbitan saham baru. Ya, sebagai contoh misalnya pemegang saham 10, untuk pemegang saham 10 dapat insentif 2 baru secara cuma-cuma atau gratis, yang dianggap sebagai suatu bentuk dividen ya. Atau bisa juga perusahaan itu sendiri melakukan pembelian ulang atau bisa dibilang buyback gitu ya, atau di sini disebut repurchase,
yang itu juga karena dibeli oleh perusahaan dengan harga yang biasanya juga apa lebih tinggi dari investor ketika mereka membeli gitu ya. Jadi harapannya memang ada capital gain di situ. Nah, pembagian dividen sendiri menjadi indikator citra positif perusahaan karena mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Nanti di buku ini juga akan dibahas teori-teori yang mungkin mendukung hal tersebut atau bahkan yang berlawanan dengan eh, indikator citra positif tersebut gitu. Jadi perusahaan yang mampu memberikan dividen menunjukkan sinyal bahwa kinerja mereka berjalan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk diberikan kepada para pemegang saham. Jadi kalau investor itu tidak hanya mengharapkan capital gain ya atau selisih saham dari penjualan dan pembelian gitu, tapi juga mereka mengharapkan memang secara rutin ada insentif misalnya bentuk tunai atau bahkan tadi bisa berupa misalnya saham baru begitu yang menjadi keuntungan bagi investor dalam menanamkan modal atau uang di perusahaan tersebut. Untuk cover bisa dilihat di kanan apa sebelah kanan. Ini buku udah cukup lama sebenarnya dan juga penulisnya ada di kanan bawah. Nah, dalam buku ini juga atau dalam chapter 8 ini buku ini mempertanyakan dua hal yang mendasar di situ, yaitu satu, apakah dividen berpengaruh terhadap valuasi saham gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya ada investor yang berharap terhadap misalnya capital gain atau selisih antara penjualan pembelian, nah, apakah dividen ikut membantu atau mendorong peningkatan harga saham tersebut begitu. Nah, pengaruh ini bisa juga negatif, bisa positif, ya kan? Ketika misalnya tidak diberikan dividen, apakah malah turun gitu ya? Atau ketika diberikan dividen, apakah mendorong untuk naik gitu? Nanti akan dijawab dari dalam buku ini dan tambahan-tambahan eh, teori atau artikel yang untuk yang poin B, di sini faktor menentukan kebijakan dividen itu maksudnya adalah apakah atau nilai perusahaan itu ditentukan dari faktor apa saja dari kebijakan dividen tersebut ya. Nanti saya juga akan menyampaikan beberapa hasil penelitian gitu. Jadi tidak hanya skupnya tidak hanya dalam buku yang Corporate Finance Theory ini, tapi juga saya mengambil dari beberapa penelitian yang ada konteks dengan bursa saham Indonesia begitu. Jadi ada cukup banyak sebenarnya, mungkin dari kalangan akademisi yang melakukan penelitian faktor-faktor apa sih yang menentukan nilai perusahaan itu ditinjau dari kebijakan dividen begitu. Nanti akan kita lihat satu persatu, masuk juga kesimpulan seperti apa. Nah, mungkin ini yang tadi saya sebutkan menjadi poin penting dari bab 8 ini begitu. Jadi ada atau penulis melakukan observasi terhadap kebijakan dividen di bursa saham kebetulan di Amerika ini dilakukan observasi dalam waktu tertentu begitu. Jadi mereka apa penulis melihat pergerakan saham, mungkin ditinjau dari sentimen apakah misalnya ketika di diberikan insentif berupa dividen saham ini, saham itu akan naik atau turun atau berpengaruh begitu ya. Di situ ada 10 poin gitu hasil observasi yang menurut saya menjadi inti dari bab 8 ini. Jadi pertama, pola setiap negara berbeda-beda. Ini mungkin cukup jelas ya. Jadi negara yang sudah apa namanya sudah dalam posisi industri atau negara industri atau industrialis itu berbeda dengan negara yang masih dalam tahap berkembang begitu. Jadi kalau negara industri itu perusahaan di sana memberikan dividen rata-rata eh, besarannya menarik ya gitu. Kalau di sini dividen menarik itu artinya besarannya ya bagi investor itu cukup memadai gitu ya. Mereka melihat returnnya itu memadai. Sedangkan di negara berkembang ya karena butuh modal yang berkelanjutan ya, atau diputar kembali maka biasanya dividen dibagikan sangat kecil begitu. Lalu untuk kedua, pola kebijakan merujuk kematangan industri di seluruh dunia. Nah, ini kalau kematangan industri ini eh, menurut penulis berlaku secara umum gitu. Jadi di seluruh dunia seperti itu bentuknya. Jadi misalnya dividen di industri matang
dan berkembang itu berbeda gitu. Jadi kalau industri yang lebih matang itu mature itu lebih eh, lebih condong memang sering membagikan dividen dan jumlahnya juga cukup memadai begitu. Sedangkan kalau industri yang masih baru atau growing gitu ya atau bahkan masih tahap-tahap awal perusahaan tersebut ya biasanya jarang yang memberikan dividen gitu ataupun kalau diberikan besaran juga kecil gitu. Lalu yang poin ketiga berbanding langsung pada ukuran dan intensitas aset perusahaan serta berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan. Jadi ukuran dan intensitas aset perusahaan itu berbanding lurus dengan kebijakan dividennya gitu. Atau dalam hal ini mereka lebih condong memang perusahaan misalnya yang ukurannya besar, terus juga aset perusahaan juga besar itu memang lebih sering untuk membagikan dividen begitu. Dan ini terbalik dengan yang masih dalam tingkat pertumbuhan gitu ya. Ini mungkin masih agak ada kaitan dengan poin nomor dua ini. Dengan yang keempat, rata perusahaan memberikan dividen yang konstan dalam waktu yang lama gitu. Jadi bisa diartikan ya memang misalnya tahun ini katakan return dalam bentuk dividen itu misalnya kita 5% ya barangkali tahun depan mungkin nggak jauh-jauh dari segitu atau mungkin tahun depannya lagi juga akan kurang lebih segitu gitu. Jadi apa namanya konstan tersebut bila ingin naik atau turun maka perusahaan akan melihat itu yang sifatnya akan permanen begitu. Jadi kalau dilihat misalnya returnnya atau apa earningnya atau penghasilan perusahaan juga mungkin tidak dalam tingkat agresif atau agresif atau hanya atau sifatnya fluktuatif maka mereka biasanya memberikan dividen yang konstan gitu. Dan itu waktunya juga panjang gitu ketika untuk menentukan apakah dividen itu akan naik atau turun. Lalu juga yang kelima ini juga ada kaitannya juga dengan nanti yang disampaikan dalam apa namanya bagian berikutnya. Wah, biasanya bursa itu memberikan reaksi positif terhadap inisiatif pembagian dividen begitu. Jadi ketika dinyatakan akan dibagikan dividen, biasanya saham akan bergerak naik. Dan negatif bila sebaliknya. Saham akan bergerak turun bila ternyata dividen tidak diberikan atau ya setidaknya mungkin ditunda juga memberikan saham yang cukup negatif gitu. Lalu juga yang poin keenam, perubahan dividen menginformasikan harta manajemen dilihat dari penghasilan yang sekarang dan target di masa depan. Jadi ini memang eh, dividen itu bisa ditolak ukur bagi investor untuk melihat bagaimana sih kondisi penghasilan perusahaan itu sekarang dan juga mungkin ke depannya gitu. Perusahaan yang misalnya kesulitan dalam cash flow gitu atau apa dana tunainya mungkin kurang gitu ya untuk operasional, maka biasanya mereka juga tidak serta-merta akan memberikan dividen gitu. Mereka biasanya menahan laba atau keuntungan yang nanti akan bisa jadi diputar lagi untuk sebagai arus kas atau modal yang nanti mungkin bisa diakumulasi untuk dibagikan di tahun mendatang begitu. Nah, itu dari dari informasi dividen investor bisa melihat hal tersebut. Lalu yang ketujuh, pajak mempengaruhi pengeluaran dividen, tapi tidak sampai mendorong atau membatalkan. Jadi bukan faktor penentu. Nah, ada kasus misalnya kalau yang pajaknya cukup besar gitu ya, memang ada pertimbangan tertentu, apa namanya, pemberian dividen ya. Jadi di sini mempengaruhi pembayarannya dalam arti mungkin persentase ya. Ada yang mungkin agak dinaikkan gitu ya karena akan untuk mengkompensasi pajak begitu. Atau ya mungkin bisa juga perusahaan memberikan insentif tidak dividen tidak tunai, tapi bisa jadi cara lain yang bisa untuk mensiasati eh, potongan pajak tersebut ya. Bisa juga tadi disebutkan dengan bentuk misalnya pembelian kembali atau misalnya penerbitan saham baru misalnya yang dilihat oleh apa namanya manajemen sebagai lebih menguntungkan daripada memberikan dividen berupa tunai. Lalu juga di sini poin 8-nya penulis juga menyatakan tidak dapat dipastikan bahwa kembali dividen mempengaruhi pendapatan investor ya, atau saya artikan sebagai yield ya. Misalnya potongan pajak versus capital gains gitu. Jadi
apa namanya pendapatan investor secara persisten juga tidak bisa dipastikan ya karena memang dividennya juga apa namanya besaran juga berubah-ubah gitu ya. Walaupun tadi disebut di poin nomor apa namanya 4 ada konstan tapi juga besarannya itu kan konstan dilihat dari earning perusahaan atau penghasilan perusahaan ya. Jadi kan besaran juga bisa berubah-ubah termasuk juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat gitu. Nah, itu bisa jadi kalau persisnya gitu kalau menurut penulis tidak bisa dipastikan berapa sih pendapatan investor dari total keseluruhan ya karena semuanya serba relatif baik itu harga saham juga naik turun juga dividen juga besaran juga naik turun. Lalu poin 9 biaya transaksi saham berpengaruh ke atau dalam hal ini saham berpengaruh kecil terhadap pembayaran dividen. Nah, nah ini cukup mudah dipahami ya nomor 9 mungkin juga tidak terlalu bisa di apa ya mungkin hanya poin tambahan ya. Karena memang biaya untuk transaksi itu kan penjualan pembelian itu kan juga sangat kecil gitu ya. Jadi berpengaruh kecil terhadap besaran dividen maupun dari pembayaran dividen itu sendiri. Dan yang poin ke-10, struktur pemilikan perusahaan sangat berpengaruh gitu ya. Ini apa namanya dalam banyak kasus termasuk Indonesia sendiri itu ya pemilikan perusahaan ya misalnya katakan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu memang sangat mempengaruhi dalam kebijakan dividen gitu. Termasuk juga besarannya ya. Pernah dalam contoh sekitar tahun 2022 kalau nggak salah itu ada pemberian dividen yang cukup besar gitu ya untuk di BUMN. Bahkan seingat saya pernah dulu ada sekitar 60-70% ya dari laba dibayarkan dalam bentuk dividen. Ya ini karena memang pemiliknya sendiri yang menginstruksikan atau menginginkan hal seperti itu. Jadi ya dalam rapat RUPS ya biasanya sangat mudah untuk disetujui begitu. Jadi di sini misalnya privat biasanya jarang atau sangat kecil untuk pemberian dividen dan kalau perusahaan publik biasanya sering dan besar substansial ya. Nah untuk Indonesia sendiri untuk dalam poin apa dalam pengenaan pajak dividen ini tercantum di PPh ya kalau ininya ya di apa ketentuannya 10% untuk wajib 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 pajak pribadi dan 15% untuk wajib pajak pajak badan usaha begitu. Sedangkan untuk transaksi saham sendiri nilainya sangat kecil baik individu maupun badan usaha itu kisaran 0,1% dari nilai transaksi gitu. Ini yang tadi menjelaskan kenapa poin 9 tidak membawa pengaruh terhadap pembayaran dividen gitu. Selanjutnya kita bicara tentang teori-teori yang terkait kebijakan dividen. Teori-teori ini diambil dari buku itu sendiri maupun ada beberapa yang saya ambil dari hasil penelitian yang terkait kebijakan dividen. Yang pertama yaitu skenario teori yang disampaikan oleh Michael Spence yang menyatakan bahwa kenaikan dividen merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan laba yang baik di masa depan. Jadi sebelum di slide sebelumnya juga disampaikan bahwa memang investor bisa mengetahui kondisi suatu perusahaan, gitu, termasuk juga penghasilannya, keuntungannya itu bisa terlihat dari kebijakan dividen yang disampaikan begitu. Jadi bila perusahaan itu memberikan dividen bisa dianggap atau diasumsikan bahwa memang eh, apa namanya perusahaan itu dalam keadaan sehat dan bertumbuh untuk masa yang akan mendatang gitu ya atau mengamalkan akan ada laba yang baik di masa depan. Lalu yang kedua ini mungkin yang kontra terhadap sinyal teori yaitu dividen relevance teori dari Miller dan Modigliani yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mengaruhi nilai perusahaan. Jadi mau diberikan atau tidak dividen itu pada akhirnya nilai perusahaan tidak bergantung kepada eh, kebijakan tersebut begitu. Jadi misalnya kalau kita artikan nilai perusahaan itu atau valuasi perusahaan itu dilihat dari valuasi sahamnya, saham itu naik atau turun tidak tergantung dari kebijakan dividen yang diberikan begitu. Ya, walaupun dalam kenyataannya atau realitanya
Eh, ini juga didukung oleh berbagai penelitian. Dividen irrelevant teori ini sepertinya kurang pas begitu ya untuk dalam banyak kasus di berbagai bursa, termasuk di Indonesia itu sendiri. Lalu juga ada residual theory of dividend payments. Ini disampaikan oleh Reitz dan Sage yang menyatakan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen dibayarkan merupakan sisa atau residual gitu. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan keinginan manajemen ini untuk yang apa namanya mengalokasikan kembali atau menginvestasikan kembali hasil keuntungan perusahaan untuk apa namanya pengembangan perusahaan di masa depan begitu. Ya tidak mereka tidak berikan dalam bentuk dividen saat itu, tapi mungkin ada rencana mungkin di masa depan eh, dividen itu akan diakumulasi begitu ya atau laba ditahan akan diakumulasi yang akan disampaikan di tahun-tahun mendatang gitu. Ada juga ada Clinley Effect Theory dari Brigham dan Houston. Jadi yang jadi mereka menyampaikan bahwa kelompok pemegang saham yang berlainan menyukai kebijakan bayar dividen yang berbeda-beda. Misalnya, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen dibandingkan dengan capital gain. Ini mungkin juga ada kaitannya dengan karakteristik setiap negara juga berbeda-beda. Negara dengan pajak eh, misalnya yang tinggi itu ya, pajak dividen yang tinggi, boleh jadi akan disiasati oleh investor dengan cara yang berbeda begitu. Misalnya apakah dividen itu dibayarkan dalam bentuk saham atau bahkan perusahaan bisa membeli kembali atau repurchase saham itu dengan harga yang bisa dibilang optimum lah gitu, yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Lalu yang terakhir yang cukup relevan dengan teori kebijakan dividen yaitu bird in hand theory yang disampaikan oleh Gordon dan Lindner. Di sini disampaikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya jika dividen dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jadi yang disampaikan ya dividen itu memang berpengaruh positif ya terhadap harga pasar saham. Ini juga sejalan dengan signaling teori dari Michael Spence gitu ya. Jadi dividen yang nilainya mungkin cukup baik yang akan direspon oleh investor dengan mereka apa namanya berani untuk membeli saham dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya atau saham itu akan otomatis bergerak naik begitu. Nah, selain itu ada juga yang mungkin juga memberi pengaruh cukup signifikan nih dalam kebijakan dividen yaitu agensi cost atau contracting model. Di mana atau di sini di pojok kiri bawah ya, di mana terjadi konflik kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer maupun manajemen di sini. Jadi ada mungkin beda pandangan gitu ya antara keinginan pemegang saham atau sebagai prinsipal di sini dan pengelola perusahaan itu sendiri gitu, yang itu diwakili oleh manajer maupun manajemen. Ya boleh jadi gitu kalau pemegang saham itu kan berharap ada keuntungan yang bisa dibagikan secara rutin setiap tahun, misalnya dalam bentuk dividen gitu ya. Tapi boleh jadi manajemen itu mempunyai pandangan berbeda, misalnya mengalokasikan kembali dividen dalam apa sebagai modal gitu ya, yang pada ujungnya memang nanti diharapkan nilai perusahaan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang gitu. Nah, tapi akibat terjadi konflik kepentingan ini ya muncullah biaya di sini. Yang tidak ada tiga jenis biaya ya yang paling dominan di sini yaitu pertama monitoring yang terkait dengan pengawasan dari pemegang saham terhadap manajemen. Lalu juga ada bonding itu yang disyaratkan meningkatkan kepercayaan di sini. Ini juga membutuhkan biaya-biaya tersendiri. Dan yang terakhir adalah residual atau hal-hal yang sifatnya kontra gitu. Jadi kalau terjadi beda pandangan, beda-beda kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen ya itu pasti ya ujungnya akan membutuhkan biaya tersendiri ya gitu. Jadi biaya-biaya ini yang tiga biaya ini monitoring, bonding maupun residual ini juga ya sebenarnya apa namanya
perlu disiasati juga gitu ya. Karena itu pada akhirnya kalau biaya itu kan menimbulkan beban tambahan ya. Ya, bagaimana antara prinsipal maupun agen ini memang punya pandangan yang sama sehingga kurang diperlukan lah untuk hal-hal pengeluaran dalam untuk untuk membina misalnya pengawasan atau peningkatan kepercayaan maupun bahkan hingga tahap ekstrimnya terjadi eh, kontra begitu yang bisa diminimalisir. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin di sini saya mengambil untuk ini sebenarnya bab 8.3 ini ya atau sebab 8.3 di sini eh, penulis ini lebih banyak mengulas tentang teorinya dari M tadi yang disebutkan Miller dan Modigliani di sini. Teori M dan M tentang dividend relevance theory. Di situ kan ada asumsi tapi juga ada realita yang terjadi juga gitu ya. Jadi kalau dividend relevance theory ini kan berasumsi bursa saham itu adalah pasar sempurna gitu atau perfect market. Ini tidak ada pembeli atau penjual yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Terus lalu kedua, semua pedagang beli akses yang sama ke kumpulan informasi yang sama, lalu juga tidak ada biaya transaksi. Keempat, tidak ada perbedaan pajak antara dividen dan capital gain. Lalu kelima, investor lebih memilih banyak kekayaan daripada lebih sedikit ya atau lebih ya mungkin dimanapun juga investor akan lebih senang banyak kekayaan daripada sedikit kekayaan ya. Lalu ke apa, keenam investor tidak peduli apakah peningkatan kekayaan terjadi melalui dividen atau melalui capital gain gitu ya. Tujuh, setiap investor memiliki jaminan penuh melalui program investasi masa depan dan keuangan masa depan setiap perusahaan. Lalu yang terakhir, perusahaan mengeluarkan satu kelas keamanan yang disebut saham biasa gitu. Nah, jadi penulis di sini menyampaikan 8.3 itu sebagai frictionless capital market gitu. Nah, tapi kan dalam kenyataannya bahwa teori ini kan juga sebenarnya dalam dunia nyata ya atau realitanya juga tidak seperti itu begitu. Di dalam realitanya ada banyak tidak sempurna pasar seperti informasi asimetris, tarif pajak yang berbeda-beda, biaya transaksi walaupun kecil juga, tapi kan juga ikut mempengaruhi apa namanya pengeluaran dividen dan terutama konflik kepentingan antara manajer atau manajemen dan pemegang saham ini yang tadi yang disebut sebagai apa namanya agensi cost atau contracting model ini. Jadi ada konflik kepentingan antara manajer dan manajemen dengan pemegang saham. Ada banyak studi yang membuktikan bahwa pembelian dividen memberi pengaruh terhadap nilai pasar perusahaan gitu ya. Nanti juga ada beberapa penelitian dalam konteks Bursa Efek Indonesia yang membuktikan bahwa memang ada eh, pengaruh untuk pembelian dividen terhadap nilai pasar perusahaan begitu. Nah, ini saya yang ambil ada 4 di sini walaupun sebenarnya banyak ya. Mungkin karena pola-pola kebijakan dividen juga sering diamati ya oleh ya mungkin juga akademisi juga gitu. Jadi cukup banyak kalau saya temukan untuk ininya pembahasannya dengan parameter yang berbeda-beda gitu. Di sini ada 4 yang saya ambil. Pertama, studi kebijakan dividen dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. Di sini sampelnya 76 perusahaan periode 2017 sampai 2021. Lalu juga kedua pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Di sini 40 perusahaan manufaktur periode 2018 sampai 2021. Lalu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan sales growth terhadap kebijakan dividen. Di sini 66 perusahaan
terindeks LQ45 periode 2016 sampai 2018. Nah, indeks LQ45 sendiri juga sebenarnya berubah-ubah ya setiap tahun. Jadi ada yang dikeluarkan, ada yang masuk gitu. Nah, sepertinya eh, peneliti ini juga sudah mengakomodir hal tersebut ya. Jadi ada sampel-sampel yang disesuaikan atau dikeluarkan misalnya kalau sudah tidak masuk lagi di indeks tersebut ya. Lalu juga yang terakhir ada penelitian tentang analisis pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan kemuliaan manajerial terhadap kebijakan dividen. Di sini hanya 8 perusahaan terindeks LQ45 periode 2011 sampai 2015. Jadi kalau kita lihat di sini parameternya yang rata-rata adalah profitabilitas atau return on asset. Di situ ada likuiditas atau current ratio di sini. Ada juga leverage yaitu atau disebut juga mungkin ini ya leverage itu struktur modal ya. Lalu juga ukuran perusahaan di sini. Dan dilihat ditinjau dari pengaruhnya terhadap kebijakan dividen atau dividen payment ratio ya atau DPR. Kalau DER itu debt equity ratio. Nah, di sini rata-rata ya dari empat ini menunjukkan bahwa memang berpengaruh signifikan ya. Walaupun ada juga yang struktur modal atau leverage di yang pertama tuh disebut tidak berpengaruh signifikan, tapi eh, rata-rata ya bicara bahwa ROA misalnya likuiditas, leverage itu memang punya pengaruh signifikan gitu terhadap eh, nilai dari perusahaan itu sendiri atau apa namanya valuasi dari perusahaannya, valuasi saham dari perusahaan. Dan yang penelitian ketiga ini sales growth, di sini juga disebutkan tidak berpengaruh. Lalu yang nomor 4, di sini kepemilikan manajerial juga memang sangat berpengaruh ya untuk atau berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Nah, saya mungkin mencoba menyampaikan dalam penelitian tersebut gitu ya. Jadi ada rumus-rumus yang digunakan di sini atau bagaimana para peneliti ini menyampaikan hipotesisnya dan juga teknik analisisnya gitu. Misalnya saya ambil untuk yang apa namanya yang paling atas ini atau penelitian pertama di sini dari Derajat Andi Muhammad dan Dewi Ayu Wulandari. Di sini sampel terbanyak 76 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 gitu. Jadi pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi serta dilakukan pembersihan data untuk menghilangkan nilai ekstrem atau outlier. Gitu. Jadi di sini persamaannya, di sini ada menggunakan model persamaan regresi linear berganda dan nilai konstantanya. Jadi cukup dijumlahkan saja. Ada koefisien regresinya dan juga ada standar errornya begitu. Jadi dividen payment ratio ini nanti akan apa dihasilkan dari penjumlahan hmm, variabel-variabel tersebut begitu. Dan untuk teknik analisis data sendiri di sini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan data melalui nilai standar deviasi, rata-rata atau min, nilai minim dan nilai maksimum. Lalu juga pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi berganda yang berfungsi untuk menguji pengaruh antar variabel. Dan untuk hipotesisnya, walaupun empat penelitian juga ada sedikit-sedikit beda-beda sedikit begitu ya, tapi rata-rata mereka menyampaikan ya H1 sampai H4 ya, mungkin juga ada yang lebih dari 4. Kalau H1 di sini bisa dinyatakan misalnya size berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis yang kedua apa profitabilitas atau return on asset berpengaruh positif signifikan. Lalu di hipotesis yang ketiga debt equity ratio berpengaruh signifikan. Lalu yang keempat apa namanya arus kas atau current ratio juga berpengaruh signifikan gitu.
Kalau secara gambar mungkin sederhana dari keempat apa namanya variabel tersebut nanti yang akan menentukan seperti apa kebijakan dividen yang diambil gitu ya. Mungkin di apa kanan tengah ini untuk gambarnya di sini ada yang berpengaruh positif yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas gitu. Dan hasil temuan di situ disampaikan bahwa di sini ukuran perusahaan terus juga return on, return on asset itu ya, terus juga arus kas berpengaruh signifikan sedang tapi untuk apa struktur modal atau debt equity ratio tidak memberi pengaruh signifikan. Ini menurut penelitian dari apa namanya Derajat Andi Muhammad dan Dewi Ayu Wulandari. Walaupun di yang lain juga mungkin berbeda ya ini hasil temuannya. Nah, yang terakhir mungkin saya akan sampaikan contoh-contoh nih karena saya juga eh, terus terang juga adalah investasi di saham juga ya walaupun sekarang juga kacau balau gitu ya kondisi eh, politik dan ekonomi sekarang. Tapi kita bisa lihat di sini untuk tahun 2024 untuk saham S1 Indonesia atau ACES ya, ACES itu ACES yang dinyatakan di sini disampaikan melalui surat kepada pemegang saham bahwa akan diberikan dividen di sini tercatat eh, mungkin biasanya seperti ini format suratnya dari apa namanya dari KC ya itu pada pemegang saham. Di sini yang disebutkan bahwa cum dividen biasanya kalau orang melihat ya kalau untuk pemegang saham itu cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi itu 19 Juni 2024 gitu. Nah, hari berikutnya biasanya dan disebut ex dividen bahwa tidak dapat lagi dividen. Jadi, pemegang saham yang punya saham di tanggal 19 itu yang akan tercatat sebagai penerima dividen gitu. Ya, misalnya beli pada tanggal itu ya akan tercatat juga begitu. Tapi biasanya esok harinya atau tanggal 20 ya sahamnya ikut anjlok gitu. Anjloknya rata-rata ya mendekati dari dividen tunai yang diberikan gitu. Kadang-kadang ya tidak selalu ya, kadang-kadang bisa lebih anjlok dari dividen tunainya atau bisa juga misalnya anjlok setengahnya gitu. Jadi tetap ada keuntungan selisih dari apa namanya pembelian dan dividen gitu. Misalnya kemudian besoknya dijual lagi. Lalu juga di sana di situ juga disebutkan pembayarannya pada tanggal 5 Juli gitu ya. Jadi memang dibedakan antara pasar reguler dan negosiasi, juga ada pasar tunai begitu. Juga apa namanya? eh pembayaran juga biasanya lebih memakan waktu lagi. Nah, di surat tersebut disebutkan bahwa setiap satu saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar 33,5 gitu. 33 rupiah, 5. Dan di sini juga saya apa namanya saya ini ya share juga seperti apa sih yang dibayarkan dalam bentuk atau ditaruh dari transfer ke dalam bentuk rekening ya. Di situ yang kiri bawah di situ bahwa memang dinyatakan tanggal 5 Juli itu ada uang masuk ya sebesar yaitu 8.000 dikali 33,5 atau sebesar 268.000 rupiah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini ternyata tidak ada potongan gitu. Jadi sesuai yang disampaikan tidak ada potongan pajak dari dividen. Nah, itu kenapa tidak ada pajak ya karena ternyata ada ketentuan lain lagi nih yang di pojok kanan bawah itu yang menyatakan dividen bisa bebas pajak. Ini dari apa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 bila apa pembagian dividen di apa di ya, disahkan lah ya atau disetujui lewat RUPS atau merupakan dividen yang apa interim begitu. Jadi itu bisa bebas pajak. Atau yang kedua bila dividen tersebut diinvestasikan diulang di Indonesia gitu. Yang di sini disebut maksimum tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya gitu. Nah, apakah pemberian dividen itu ikut mempengaruhi harga saham? Kalau kita lihat, walaupun sekarang makin anjlok ya, ini per
Maret 2025 itu bahkan menembus udah apa mendekati 500 ya. Tapi kalau kita lihat yang di kotak merah itu bahwa memang ketika apa informasi dividen itu disampaikan juga ada sepertinya akan ditarik nih ke atas gitu ya. Ada upaya akan menarik ini ke atas gitu. Atau mempertahankan ini mungkin ekspektasi dari investor lah mungkin melihat harga wajar saham Asus ini ya mungkin sekitar 900 ya mungkin dipertahankan di angka segitu. Ya ini kalau misalnya ini udah agak naik duluan nih biasanya kan begitu ya. Ada aja lah bocoran informasi bahwa mungkin akan pembagian dividen maka harganya biasanya naik duluan gitu. Nah, ketika mendekati pembagian biasanya akan turun gitu ya. Mungkin akan coba diangkat lagi gitu di apa namanya untuk mempertahankan nilai wajar dari sahamnya. Tapi ya karena kondisi ekonomi seperti sekarang ini ya uh, t- tetap anjlok gitu. Jadi coba diangkat lagi. Ini ke sekitar bulan apa ya? Mungkin pasca bulan Juli ya, mungkin sekitar September atau mungkin mendekati akhir tahun ya. Mau diangkat lagi ke 900 tapi kembali lagi anjlok gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari 33,5 ya satu saham ini untuk harga 500 ya kurang lebih hampir 6%-an ya kurang lebih ya. Mungkin lumayan juga sebenarnya. Jadi kalau mau invest tapi tanpa tanpa dicek ya kalau dicek mungkin sakit hati bawaannya gitu ya. Harganya naik turun nggak karu-karuan. Nah, kalau beli saham dan tinggalin gitu ya mungkin ada harapan setiap tahun dapat dividen gitu ya. Mungkin 5%-an, 6% kan lumayan begitu ya. Itu. Dan setahu saya nih untuk Asus ini lumayan sering juga memberikan dividen gitu ya. Hampir setiap tahun mereka memberikan dividen. Jadi ya kalau mungkin nggak terasa tiba-tiba nanti ya di rekening saham kita juga ada apa namanya ada tambahan dana gitu. Hasil dari dividen dari saham-saham. Oke, seperti itu barangkali. Jadi artinya kalau mungkin ini daftar pustakanya untuk S1 sendiri yang di paling bawah itu juga sebenarnya sudah hengkang dari Indonesia ya gitu. Jadi berganti nama makanya kenapa namanya S1 cuman ketika di kanan tengah ini di sini disebut aspirasi hidup Indonesia ya karena memang sudah tidak terafiliasi lagi dengan S1 di tingkat global begitu. Ehm, jadi artinya di sini bahwa memang boleh dibilang memang ada pengaruh dari kebijakan dividen terhadap harga saham itu sendiri begitu atau valuasi dari perusahaannya. Jadi ini juga menegasikan apa yang disampaikan oleh M dalam dividen relevance teori ya, yang di situ dinyatakan kebijakan dividen perusahaan tidak pengaruh nilai perusahaan, tapi ya pada kenyataannya atau realitanya itu cukup berpengaruh ya. Setidaknya investor eh, lebih tenang lah kalau setiap tahun terlihat ada oh dividen 5% katakan atau 4% bahwa mereka berinvestasi di perusahaan yang tepat ya. Ya mungkin 10 tahun kemudian perusahaannya nggak ada ya, tapi kalau setiap tahun dapat 5% mungkin eh nilai investor itu prospek yang baik ya, atau yang apa namanya memberikan harapan yang baik bagi investor gitu. Mungkin demikian untuk paparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.